Sampai. Ya, selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Siang hari ini kita ada di sini berkenan dengan salah seorang teman kita, Ibu Ellen, sementara saat ini dalam pelatihan calon guru penggerak. Dan salah satu tugas yang beliau kerjakan yaitu membagi praktek baik, ya, membagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Mestinya yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya beberapa orang, ya, untuk semua guru, tetapi karena kondisi sehingga saya beritahu Ellen untuk sementara kita pakai dulu beberapa teman. Nah, di ada kesempatan kita akan berkumpul lagi dengan semua guru untuk kita membagi, atau Ibu Ellen akan membagikan praktek baik selama mereka dalam kegiatan calon guru penggerak. Dukungan Bapak Ibu dalam mengambil kebagian ini itu juga memberikan nilai positif untuk Ibu Ellen dalam pelaksana tugas, karena ini juga ada penilaian tersendiri. Jadi setiap tugas yang diberikan itu punya penilaian untuk di kemudian nanti apakah Ibu Ellen lolos atau tidak sebagai guru penggerak. Jadi ini bagian-bagian ini, jadi di dalamnya ada partisipasi kita, itu bagian penilaian untuk di akhir daripada kegiatan calon guru penggerak. Dan waktu sepenuhnya saya berikan Ibu Ellen untuk kita. Dan sekaligus saya mohon izin karena saya tidak akan mengikuti terus Bapak Ibu. Masih ada sesuatu di kantor yang saya harus selesaikan. Ya. Terima kasih. Selamat siang dan waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Ellen. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 dari kegiatan guru pendidikan guru penggerak. Baik, adapun tujuan diseminasi ini yang pertama adalah melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua, saya ingin berbagi praktik baik yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita saling bekerja sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang budaya positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi kembali kepada tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, jadi kita hanya menuntun dan memperbaiki laku anak, tapi tidak sifat dasar mereka. Ya. Baik, lanjut. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita guru seperti seorang petani yang menanam padi, di mana tugas guru adalah menuntun pertumbuhan siswa, memperbaiki kondisi lingkungan sekolah, dan melindungi dari gangguan.
Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bertumbuh, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan mendukung perkembangan murid. Ya, tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan positif di sekolah di mana warga sekolah saling mendukung, bekerja sama dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan ini akan berkembang menjadi karakter yang positif yang membentuk budaya positif di sekolah. Saya rasa di sekolah kita sudah ada budaya positif. Misalnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau di sekolah, saling menghargai sama teman. ya, saling menghargai sama teman. Kemudian apalagi ada program apa yang sudah mulai kita buat, kita laksanakan di sekolah tentang budaya positif. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian 5S kita terapkan, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ya, dan masih banyak lagi. Oke, budaya positif ini merupakan suasana atau iklim di lingkungan sekolah yang didominasi oleh nilai-nilai baik, sikap positif, dan perilaku yang membangun. Oke. Konsep budaya positif ini ada 8 yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Dan keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol guru. Keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Permainannya namanya cobalah buka. Ya, jadi saya akan membagikan kertas kecil kepada Bapak Ibu, kemudian silahkan Bapak Ibu menulis suatu hal yang berharga. Ya, ini kayaknya pas ya jumlahnya. Kita berpasangan-pasangan. Permainan ini berpasangan. Jadi silakan masing-masing yang sudah menerima secari kertas ini, silakan menulis hal yang paling berharga. Apa saja? Mungkin keluarga atau siapa, kekasih mungkin. Ya, silahkan. Atau mungkin ada prinsip, silakan Pak. Atau mungkin ada prinsip-prinsip yang dipertahankan, mandiri, inovatif, seperti itu. Hal-hal baik mungkin bisa ditulis. Sudah Bapak Ibu? Atau mungkin bisa berupa barang juga bisa. Nanti sebentar, pasti ada langkah selanjutnya. Ditulis dulu. Sudah. Boleh barang, boleh sesuatu, pokoknya banyak. Mungkin kekasih, Papa Tur.
Pak Fatur bermainnya nanti dengan Pasion, berpasangan dengan Pasion. Ya. Oke, sudah. Ya, silakan. Untuk yang pertama bermain adalah orang yang sebelah kanan. Ya, yang sebelah kanan. Berarti nanti yang sebelah kiri menggenggam erat kertas yang sudah ditulis. Kemudian yang sebelah kanan mencoba membuka genggaman teman. Terserah, mencobanya bisa dengan membujuk, bisa menawari uang atau hadiah, bisa juga mengintimidasi, mengancam, buka atau tidak. Kemudian boleh menggoda, boleh menggelitik juga boleh. Ya, boleh menghardik juga. Ya, pokoknya Bapak Ibu berusaha sampai teman Bapak Ibu membuka genggaman. Silakan. Waktunya hanya 30 detik. Yang sebelah kanan yang berusaha membuka teman yang genggaman teman yang sebelah kiri. Ya, saya pakai waktu pengukur 30 detik. Yang waktu selesai ya sudah. Berusahalah sebisa mungkin sampai teman Bapak Ibu membuka genggamannya. Ya, boleh menjanjikan nanti sebentar dapat uang, dapat hadiah. Bukan dapat uang, dapat hadiah. Berhasil Pak? Wah, akhirnya Pak Pinto membuka. Ya, lanjut. Yang lain? Oke, lanjut gantian lagi. Ganti lagi. Bergantian lagi. Silakan. Tidak. Tidak. Yang sekarang Pak Fatur mau buka Pasion punya. Berarti Pasion punya yang Pasion genggam, bukan Pak Fatur punya. Ya. Oke, silakan. Selamat berjuang. Ya. Oke, permainan selesai. Waktunya selesai. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah ada Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu yang membuka genggamannya? Ada. Ya. Siapa Pak Pinto dengan Pak Ripan? Oke, sama-sama membuka kalau gitu. Nah, Pak Pinto bisa memberitahukan alasannya kenapa membuka genggamannya? Saya mau cepat lihat, mau tahu isinya apa, penasaran. Ini yang Pak Pinto genggam yang yang berharga bagi Pak Pinto. Kenapa Pak Pinto membukanya? Karena Pak Rifan memberikan jaminannya. Menjanjikan suatu hal. Oh ya, oke. Kemudian yang menutup. Banyak ya. Alasannya apa? Salah satu. Ibu Soli dengan Ibu Sandra. Sangat berharga. Karena sangat berharga. Kalau Ibu Lis, Ibu Ellen, Ibu Merdi mungkin. Sangat berharga Ibu, jadi itu rahasia pribadi. Dan bersifat privasi. Ya. Jadi
semua orang punya alasan. Ya. Jadi sekarang kita langsung ke pertanyaan ketiga. Sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Ya, kita sendiri ya. Karena kita yang memutuskan, kita yang mengontrol diri kita sendiri untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita. Oke, baik. Nah, permainan ini punya makna untuk mengilustrasikan pergeseran paradigma dari yang lama yang berfokus pada kontrol eksternal tadi dijanjikan suatu hal yang menggoda sehingga Pak Pinto membuka kepala tangannya ya, karena ada kontrol eksternal makanya membuka. Kemudian menuju ke paradigma baru yang menekankan kontrol internal dan otonomi individu. Jadi itu masuk dalam teori kontrol. Berarti sebentar baru kita lihat. Nah, dalam konteks perubahan paradigma ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan individu dan pengakuan terhadap hak mereka untuk mengendalikan keputusan dan perilaku mereka sendiri, yang pada akhirnya menghasilkan perubahan yang lebih mendalam dan bermakna. Oke, kita lihat yang tadi. Kalau eksternal itu stimulus respon, kemudian kalau kita yang memegang kontrol itu namanya teori kontrol. Kalau bisa kita merubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu dia memandang bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kita menuju perubahan paradigmanya menggunakan teori kontrol, di mana kebutuhan semua orang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita melihat sikap perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan, kita rubah paradigma kita menjadi semua perilaku yang ada memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Oke, kita lanjut. Ya, nah sekarang pertanyaan untuk Bapak Ibu, apa makna disiplin? Silakan, mungkin Bapak Ibu yang mau menjawab boleh. Kepatuhan terhadap aturan yang sudah disepakati bersama. Oke, ya mungkin Bu Sandra. Terima kasih Pak Rifan. Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Oke, ya sama ya. Yang lain bagaimana? Punya pendapat yang sama juga? Ya. Ya, pasti disiplin berhubungan dengan aturan. Oke. Baik. Oke, kita lihat apa makna disiplin. Ya, disiplin itu seperti yang tadi Bapak Ibu bilang bahwa sering dihubungkan dengan tata tertib, kepatuhan, hukuman. Ya, tapi sebenarnya disiplin lebih berkaitan dengan pengembangan motivasi internal dan disiplin diri. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, baik secara individu maupun dalam pendidikan, diperlukan disiplin diri yang kuat, di mana seseorang mampu mengendalikan diri sendiri. Jika tidak, orang tersebut membutuhkan disiplin dari pihak lain. Ya, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri, bukan hanya terlepas dari perintah luar. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan dari Dayan Gosen
yang menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplina yang berarti belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Ya, disiplin sejati melibatkan pemahaman mendalam dan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, serta penguasaan diri untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Ya. Tujuan pendidikan seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, tujuan pendidikan juga menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, yang bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri dan bukan karena dorongan eksternal, bukan dorongan dari luar. Ya. Oke. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Berdasarkan Pancasila. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila. Oke. 5 silanya ya, Pak? Ya. Oke. 5 sila Pancasila. Oke. Yang lain mungkin nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab itu juga masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menghormati, menghargai orang lain. Kemudian tanggung jawab, mandiri, dapat bekerja sama, kolaborasi, itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal selain yang tadi disebutkan oleh Pak Sion. Oke, kita lanjut. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikut, teori motivasi perilaku manusia. Jadi setiap perilaku manusia itu ada motivasinya, ada latar belakang atau tujuan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk 2 motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Baik, nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik yang tadi sempat disinggung sebelumnya, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing?
Ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang sudah. Pertanyaan saya, kalau yang sudah, apakah itu dibuat dengan hasil diskusi bersama atau ambil dari internet? Ya. Ambil dari internet atau hasil diskusi bersama? Ada yang copy paste dari internet, oke. Ya, saya harap kita menyusunnya sendiri bersama-sama dengan siswa. Jangan kita copy paste dari internet karena kondisi situasi yang kita lihat di internet itu tidak mungkin sama dengan kondisi kita di sini. Jadi saya harap Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Ya, di sini saya lihat ada beberapa yang wali kelas. Ya, langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas itu yang pertama kita ajak murid kita berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kemudian, ya misalnya saya ambil contoh, jangan datang terlambat. Kemudian kita mengubah peraturan-peraturan yang tadi ditulis itu menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya tadi, jangan datang terlambat, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi tidak ada lagi kata jangan. Bagaimana kalau dirubah ke kalimat positif? Datang lebih pagi atau datang tepat waktu. Oke. Kemudian setelah itu kita menyarikan peraturan-peraturan yang ditulis tadi menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Seperti tadi, datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Nanti tanyakan ke anak-anak. Kalau mereka tidak tahu tentang nilai-nilai kebajikan yang universal, Bapak Ibu bisa tampilkan dulu. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk yang datang tepat waktu, dia masuk nilai kebajikan yang mana? Kalau menurut Bapak Ibu, datang tepat waktu? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Apalagi? Bukan. Nilai-nilai kebajikan universal. Bisa juga menghormati waktu orang lain. Ya, menghargai waktu orang lain. Ya. Jadi setelah mendapatkan menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, kemudian kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tersebut. Misalnya datang tepat waktu, itu nanti kita buat tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti berarti datangnya tepat waktu atau datang lebih pagi. Nah, tidak tampak seperti berlawanan dari yang ada, yaitu datang sering, hadir terlambat. Kemudian setelah itu kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Guru tugasnya bukan apa, murid tugasnya apa, bukan apa. Contohnya, misalnya guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Setelah itu, guru tugasnya bukan menyakiti, misalnya. Kemudian murid tugasnya adalah tidak mengeluh. Bukan tugasnya mengeluh maksudnya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, langkah yang terakhir adalah meninjau ulang. Jadi jangan lupa selalu meninjau ulang keyakinan kelas kita yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Jadi saya harap setelah diseminasi ini Bapak Ibu yang mengambilnya dari internet atau yang belum membuat, kita buat sendiri keyakinan kelas sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita.
Ya, seperti fenomena sekarang ada yang banyak bolos, kemudian lompat pagar, itu bisa kita buat solusinya dengan membuat keyakinan kelas. Kita lanjut lagi ke kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima itu kesenangan. Ya, saat kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan, kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan tersebut. Ketika seorang murid berbuat melanggar nilai atau peraturan, itu biasanya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, di sini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu orang muridnya di kelas, yaitu Doni. Nah, beberapa anak mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Bagaimana Ibu Merdi? Mungkin bisa pakai mic. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, peran sebagai wali kelas, nanti saya ketemu secara langsung, bicarakan 4 mata, tanya dulu alasannya apa. Setelah itu mungkin beli kasih makanan, setelah itu sampaikan jalan lagi. Dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Merdi. Memanggil secara pribadi ya. Ya. Kemudian yang lain? Sama juga kok. Ya. Pada dasarnya kita punya tindakan sama. Ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kalau menurut saya, satu dari kelima kebutuhan dasar yang tadi Ibu jelaskan itu yaitu terkait dengan kesayang atau rasa kurang diterima, itu yang belum Dipenuhi. Oh. Ya, itu menurut saya. Kalau yang lain mungkin ada? Sama ya. Oke. Sekarang kita lihat kemungkinan jawabannya Doni. Kalau pasti kita semua akan memanggil dia secara pribadi untuk bicara. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan jawaban. Kalau Doni menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membuatkan bekal untuk dia, maka kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Kalau dia menjawabnya mengambil bekal karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, kemudian temannya kasih tahu guru dan guru memanggil orang tua, akhirnya orang tuanya juga memperhatikan dia, maka kebutuhan Doni adalah ya kasih sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kemungkinan jawaban yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Kemudian lanjut lagi, kalau jawaban Doni bahwa ia merasa bosan karena bekal makanannya hanya itu-itu saja, maka dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Karena dia mengambil bekal temannya yang lebih bervariasi. Kemudian lanjut lagi, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Oke. Jadi kita harus menganalisa betul-betul apa kebutuhan dasar siswa.
atau murid kita. Ya, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ini sekalian kita refleksi, kita berada di mana. Ya, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ya, kita lihat 5 posisi kontrol ini kelihatan kok. Ya, ini dia berupa tabel. Ya, jadi motivasi siswa. Ya, motivasi siswa kalau dia menghindari hukuman. Ya, kita lihat dulu ya posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Nah, di sini motivasi siswa kalau menghindari hukuman, maka guru berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian guru berkata, kamu tidak melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu ancaman. Kemudian rasakan. Ya. Kemudian hasilnya murid biasanya memberontak. Kemudian dia menyalahkan orang lain, dan bisa juga dia berbohong. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas murid. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya mereka. Jadi dia anggap guru itu sebagai ancaman. Guru sebagai ancaman atau figur yang harus dia hindari. Ya, kalau dapat lihat langsung dia menghindar. Atau kalaupun dia menurut, tapi dia punya alasan karena takut kena hukuman. Ya, kita lanjut. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi dia akan mengulangi kesalahan yang sama karena dia tidak belajar dari pengalaman. Dia hanya fokus pada menghindari hukuman. Oke, ya, jadi itu posisi kontrol yang pertama, posisi penghukum. Ini masuk dalam identitas gagal, dan itu ada kontrol dari luar, eksternal. Ya. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah ini motivasi murid, itu murid bertindak untuk menghindari rasa bersalah. Kemudian guru biasanya berceramah, mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, atau bapak kecewa. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali. Ya, ibu stres, ibu capek. Ya, itu pembuat merasa bersalah, ciri khasnya seperti itu. Kemudian hasilnya murid akan menyembunyikan perbuatannya, tidak akan terbuka. Dia akan menyembunyikan perbuatannya, kemudian dia menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ya, kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya, namun dia membuat guru sebagai figur pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ketemu gurunya, dia rasa bersalah, tidak nyaman. Ya. Kemudian dia akan berkata bahwa maafkan saya, tapi dia tidak belajar.
dia tidak belajar lebih mendalam lagi. Dia hanya bilang maafkan saya itu untuk menghindari rasa bersalahnya. Kemudian dampak pada murid itu dia merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Kemudian kita lanjut, yaitu dia masuk dalam, kalau untuk yang pembuat rasa bersalah itu masuk dalam identitas gagal. Kontrolnya masih dari luar. Kemudian kita lanjut posisi kontrol guru yang ketiga, teman. Ya, yang teman itu motivasinya murid bertindak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ya. Di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayo lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu atau bapak pernah bantu kamu. Nah, hasilnya ini menciptakan ketergantungan murid kepada guru tersebut. Tapi dia hanya tergantung pada guru tersebut, dengan yang lain tidak. Nah, kalau bapak ibunya tidak ada, guru tersebut tidak ada, maka dia bapak ibunya tidak melakukan sesuai dengan yang diinginkan, maka dia akan bilang bahwa saya pikir bapak ibu ini teman saya, tapi ternyata tidak. Yang ada nanti dia kecewa. Nah, di sini kaitannya dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru sudah sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Namun itu menciptakan ketergantungan. Kemudian dampaknya pada murid, mereka lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada kita. Kemudian kita lanjut, ya, tapi ini masuk dalam identitas berhasil atau sukses. Ya, terkadang kita juga harus pendekatan. Pendekatannya bisa menggunakan teman, tapi jangan sering, supaya jangan menciptakan ketergantungan terhadap dari murid terhadap kita. Ya, kita lanjut ke posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Ya, pemantau ini murid bertindak sesuai dengan aturan dan hukuman yang diawasi oleh guru. Ya, guru berbuat, menghitung dan mengukur serta memonitor siswa apakah sudah berbuat sesuai dengan aturan atau tidak. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Lanjut lagi, hasilnya murid menyesuaikan diri kalau diawasi. Kalau kita balik belakang, langsung kasih keluar baju lagi. Ya, itu mungkin sering ditemui. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum dalam dunia berkualitas mereka. Ya. Namun lebih pada konteks ketaatan daripada pemahaman yang mendalam. Ya, kemudian murid berkata, ya, murid kemungkinan akan berkata berapa banyak bintang yang harus saya dapat, yang harus saya peroleh, atau berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Mereka fokusnya di situ. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang dia peroleh. Dan yang terakhir, identitas berhasil, sukses yang terakhir, ini merupakan kontrol diri. Murid menghargai dirinya sendiri.
Ya, seperti tadi tujuan disiplin positif, motivasi yang ketiga, murid menghargai dirinya. Ya. Posisi kontrol yang kelima yaitu posisi manajer, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita serahkan lagi ke siswa, kira-kira apa yang harus dia perbuat untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi meminta siswa untuk memikirkan solusi apa dari kesalahan yang dia buat. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Ya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi siswa, menguatkan pribadi murid. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunianya. Jadi bukan kita lagi di situ. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi kita harus buat sampai siswa berkata seperti itu. Bagaimana saya memperbaiki keadaan ini? Bagaimana caranya? Kemudian dampak pada murid, murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Jadi itu 5 posisi kontrol kita masing-masing. Saya di sini juga tidak sempurna. Saya juga sering terkadang jadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tapi saya harap kedepannya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan materi ini, kita beranjak ke dari pemantau, mungkin kita beranjak ke manajer. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk melihat pernyataan-pernyataan yang di depan. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa dari 5 posisi kontrol itu yang berkata? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, guru maksudnya posisi kontrolnya yang mana? Pembuat merasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman? Oke. Masih pembuat rasa bersalah. Yang lain penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih yang kedua, pembuat merasa bersalah. Oke, lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Oke, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir, menjadi yang paling terakhir. Penghukum. Ya, ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Benar, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kemudian, ayo lakukan demi Bapak Ibu, tadi sudah benar, teman. Ya, kalau yang apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu pemantau. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu manajer. Dan yang terakhir, penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, itu kalimat itu tuh sudah menghukum itu. Ya, langsung mematikan siswa, mematikan ya mentalnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan dalam disiplin positif yang digunakan
untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mengembangkan karakter yang lebih kuat. Nah, ini saya rasa sudah pernah disinggung oleh Pak Beni. Saya hanya menguatkan lagi tentang segitiga restitusi. Ya. Sudah lupa. Ya, kalau begitu saya sekarang mengingatkan kembali. Ya. Jadi tahap pertama dari segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Sekarang kita mulai dari tahap atau langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk mengubah identitas anak dari yang merasa gagal menjadi sukses. Penting untuk kita memahami bahwa anak yang melanggar peraturan mungkin sedang mencari perhatian karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jika kita mengkritik, kita memperkuat rasa gagal tersebut. Sebaliknya, untuk membantu anak menjadi reflektif dan merasa sukses, kita harus meyakinkannya dengan kalimat seperti berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada mencari siapa yang benar atau yang salah. Ya. Oke. Lanjut ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, setiap tindakan manusia itu bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan, baik itu tindakan baik atau buruk, memiliki maksud tertentu. Guru yang memahami ini akan berpikir proaktif mengenai tujuan di balik tindakan murid dan merespon dengan empati tanpa menghakimi. Restitusi menekankan pentingnya memahami alasan di balik pelanggaran. Jadi restitusi itu untuk memahami alasan di balik pelanggaran tapi tidak membenarkan pelanggaran yang dibuat. Kemudian agar murid merasa dipahami dan mereka lebih terbuka mau mengakui kesalahannya. Kemudian pendekatan ini memperkuat hubungan antara guru dan murid dan meningkatkan keterbukaan serta kerjasama dari murid. Ini sudah pernah saya coba lakukan kepada anak wali saya dan dia ada beberapa orang dan mereka lebih terbuka dengan saya, lebih jujur. Ya ibu, saya tadi lompat pagar. Ya. Jadi mereka yang mengakui kesalahan mereka sendiri. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa motivasi kita bersifat internal. Setelah identitas sukses tercapai dan perilaku yang salah divalidasi, anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Pertanyaannya seperti, apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membantu anak untuk memahami dan fokus pada gambaran diri yang diinginkan. Guru berperan dalam membimbing anak menuju identitas ini, membantu mereka memahami dan mewujudkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, berikut saya akan memberikan contoh tentang segitiga restitusi. Ya, ini kendala jadi. Suaranya terlalu kecil ya. Bisa.
Ya, saya pending dulu, saya perbesar dari sini. Oh, ini sudah perbesar ini. Mungkin bisa dikirim di grup Oh ya, ya. biar kami lihat di sini. Oh ya. Konek, oh ya. Nama Bluetoothnya apa Pak Sion? Ini kan? Willy, Oh. Dan jadi kasus ini siswa ini dia membolos dari kelas dan mengikuti pelajaran. Jadi pertama saya melakukan menstabilkan identitas. Dan saya juga ada masalah di rumah, jadi saya merasa mulai dulu sebentar. Saya bisa memahami perasaan ini. Kadang kita memang merasa jenuh atau ada hal lain yang membuat kita tidak ingin berada. Tapi ini ingat tidak keyakinan harus kita tetap berada di pribadi. Bagaimana menurutmu kita bisa memastikan ini tidak terulang lagi? Mungkin kalau saya merasa bosan atau ada yang salah, saya bisa konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Ya, jadi itu contoh. Nanti sebentar saya bagikan di grup supaya percakapannya lebih terdengar jelas. Ya, jadi itu adalah contoh saya menerapkan segitiga restitusi kepada salah satu anak wali saya, di mana dia melanggar peraturan atau keyakinan kelas kami, yaitu membolos, tidak mengikuti. Kami sudah membuat keyakinan kelas dengan keyakinan kelasnya, yaitu yang poin ke-6 itu mengikuti semua pelajaran. Nah, dia melanggar itu keyakinan kelas yang ke-6 dengan tidak mengikuti pelajaran atau membolos. Ya. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan yang pertama, yaitu menstabilkan identitasnya dengan mengatakan bahwa semua orang bisa berbuat salah. Kemudian lanjut lagi dengan validasi tindakan yang salah. Setelah itu baru yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Oke. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat bahwa menciptakan budaya positif di sekolah bukan hanya tentang menerapkan aturan, tetapi tentang membangun hubungan yang kuat
menghargai motivasi intrinsik murid, dan mendukung mereka mengembangkan disiplin diri. Dengan menggabungkan pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia dan menerapkan pendekatan yang lebih empatik dan reflektif, kita bisa membantu setiap murid untuk mencapai potensi terbaiknya. Mari kita bersama-sama terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana setiap murid merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan. Ya, terima kasih.